Mari kita bahas berita-berita yang terupdate seputar dunia gulat profesional ya. Sebelum Hell in a Cell ada sebuah berita yang menyebar atau rumor yang mungkin makin menguatkan rumor-rumor sebelumnya. Jadi Theory itu dirumorkan akan feud dan match entah kapan ya, atau mungkin dalam waktu dekat ketika orang ini atau pegulat ini kembali. Dia adalah John Cena. Jadi United States Champions Theory yang kita tahu sebagai Austin Theory ini dia sangat ngefans banget idolanya John Cena. Dan dalam interview bersama The New York Post, Theory pernah ditanya apakah John Cena akan kembali melawan dia di SummerSlam 2022. Theory bilang, while he doesn't know about SummerSlam, he does think this match will happen. Ketika mungkin dia nggak tahu apa SummerSlam apa rencana untuk Theory, tapi yang dia tahu match ini kemungkinan akan terjadi. Dari gue guys, Theory versus John Cena sudah mungkin ada dalam rencana, walaupun masih kasar, ada dalam rencana WWE ke depannya. Ini yang dikatakan Theory ya dalam interview tersebut. It just takes words out of my mouth because I think when that moment happens and I'm in the ring with John Cena, man, I don't know what to say. I don't know what I'm gonna say. I don't know. Dia ngomong aja dia sedikit cerita kalau bukan yang dia ingin kemungkinan akan ada begitu ketika memang momen itu terjadi. Theory 101 di atas ring bersama John Cena, dia pasti nggak akan bisa ngomong apa-apa lagi saking dia mengidolakan the legend John Cena. Dia nggak tahu ya. I have no idea just because like you're saying and the way you spoke about it. I clearly know what it was like for me growing up watching John Cena, just the story there and how much we actually have for a story. Man, that's just so crazy and I see it happening for sure. Dari kecil dia mengidolakan John Cena dan dia ngebayangin aja udah bahagia banget ya bisa bertanding dengan John Cena, punya cerita dengan John Cena, mungkin sama-sama promo dengan John Cena ya mungkin ke depannya, dan bayangin aja udah luar biasa gila katanya, luar biasa, pasti akan sangat spektakuler dan menyenangkan bagi dirinya, kebahagiaan yang mungkin menyeliputi dirinya saat itu nanti. Dan I see it happening for sure. Dia memang ke depan melihat kayaknya beneran akan terjadi match ini. Dan John Cena ada Q&A dengan WWE di aplikasi TikTok, dan where he name dia juga sedikit nyinggung tentang Theory. Dia nyebut Theory sebagai pegulat favorit dia saat ini. Dia juga bilang kalau Theory adalah pegulat WWE yang membutuhkan attitude adjustment atau finishernya John Cena. Mungkin kayak butuh videonya ya. Saya kasih subtitlenya juga. Ini videonya. Favorite current WWE superstar, Theory. What current WWE superstar is in most need of an attitude adjustment? Theory. Dan setelah video ini muncul, Theory bilang, stop playing dress up and do something then, John Cena. Udah gak usah ngomong-ngomong aja, lakukan sesuatu mungkin. Atau mungkin Theory dalam tanda kutip minta ke John Cena untuk ngomong ke Vince McMahon, bilang untuk meresmikan ataupun menyarankan untuk match ini bisa terjadi di waktu yang akan datang. Dan John Cena pernah bertemu Theory di tahun lalu ya, ketika John Cena kembali untuk SummerSlam untuk feud dengan Roman Reigns. Bagaimana pendapat teman-teman ketika tahu kemungkinan besar John Cena sama Theory akan ada feud ya ketika nanti John Cena kembali ke WWE, entah pas SummerSlam, entah pas Royal Rumble atau menuju WrestleMania, entah kapan, we don't know. Tapi yang kita tahu John Cena pasti akan kembali. Mungkin setelah filmnya udah nggak syuting film lagi mungkin ya, kita juga kurang tahu. Berita selanjutnya yang mau saya ceritakan adalah tentang bagaimana nasib Lacey Evans. Lacey Evans ini kan sudah lama nggak bertanding, terus dia dimunculkan siap untuk return. Vignette-vignette-nya muncul. Nah, setelah
WrestleMania, di episode SmackDown mulailah muncul video-video Lacey Evans akan return, akan kembali. Tetapi terus si Lacey Evans diputuskan untuk muncul vignette-nya di episode Raw. Tadinya di SmackDown dia akan return, terus muncul video kalau dia akan returnnya di Raw. Tanpa ada penjelasan yang jelas dari WWE tentang ini. Nah, dia sudah disiapkan untuk return di WWE di episode Raw di minggu kemarin ini. Dan tidak datang, tidak ada Lacey Evans ke Raw. Dan sekarang gak jelas banget ya, Lacey Evans sudah dibalikin lagi ke SmackDown. Dengan vignette-nya dia akan return ke SmackDown. Jadi saya lihat itu di episode SmackDown kemarin, Lacey Evans will come to SmackDown gitu. Dan dia akan return di Jumat ini ya, di Sabtu pagi, Lacey Evans. Entah dia akan pindah lagi atau enggak. Terus PW Insider menjelaskan, apa ini masalahnya? Kenapa Lacey Evans kok balik lagi, kok pindah-pindah begitu, nggak jelas maksudnya apa ini. Jadi dari PW Insider dapat dari sumber dia bilang, we are told that internally the plan for her is to drop the intended babyface run that was envisioned for her on Raw and revert back to the original plan of Evans as heels. Jadi ketika dia informasikan di WrestleMania 3, setelah WrestleMania dia akan balik ke SmackDown, itu dia akan kembali dengan karakter heel. Tetapi WWE ngerubah rencananya, balikin mau mindahin Lacey Evans ke Raw dengan karakter babyface atau baik. Terus WWE ganti lagi, mungkin kayaknya nggak cocok deh. Dia balikin lagi ke SmackDown dengan original plan atau plan yang sebelumnya. Dia akan return, muncul di SmackDown sebagai karakter heel. What a joke. Kasihan Lacey Evans ya, dipindah-pindahin terus ya tanpa tahu dia harus gimana. Jadi kayak digantungin gitu. Lanjut lagi yang terakhir ya nih. Beritanya tentang bagaimana sih sebenarnya cara detailnya tentang Interim World Championship Eliminator Series yang ada di AEW untuk mengisi kekosongannya CM Punk untuk operasi cederanya. Jadi teman-teman, setelah muncul berita ataupun informasi setelah episode Dynamite ini, banyak orang yang bingung. Ini informasinya tuh beda-beda gitu. Ada yang bilang CM Punk harus relinquish the title. Jadi titlenya diserahkan ke orang lain begitu, dikosongkan begitu. Ada yang terus setelah itu dikonfirmasi lagi kalau CM Punk nggak nyerahin titlenya. Jadi akan ada title interim atau champion interim yang akan memegang title sementara setelah pas CM Punk balik lagi nanti CM Punk akan bertanding untuk undisputed AEW World Champion. Jadi mereka masih champion sama-sama nih. Si Punk masih champion tapi istirahat, terus akan dibuat akan di crown atau akan dimenangkan orang sebuah posisi champion sementara atau interim champion. Dan cara untuk masuknya untuk bisa bertanding itu agak membingungkan ya. Saya kasih simpelnya aja. Jadi apa yang dikeluarkan AEW tentang detailnya itu panjang ya. Tapi yang saya tangkap, kalau salah kasih tahu ya. Jadi di episode Dynamite besok akan ada Battle Royale untuk jadi match pembukanya. Yang menang Battle Royale tersebut, misal yang menang adalah Daniel Bryan. Daniel Bryan menang Battle Royale, dia akan melawan Jon Moxley yang ada di peringkat pertama di bawahnya CM Punk dalam sistem ranking yang ada di AEW. Jon Moxley sudah siap untuk main event melawan pemenangnya Battle Royale ya. Dalam hal ini kita kasih contoh Daniel Bryan. Daniel Bryan bertanding melawan Jon Moxley. Yang menang dari antara dua ini akan masuk ke Forbidden Door. Di Forbidden Door, misal Daniel Bryan sama Jon Moxley yang menang Daniel Bryan lah ya. Daniel Bryan ke Forbidden Door event ini. Nah, event Forbidden Door adalah event versus NJPW, AEW versus NJPW. Nah, Daniel Bryan akan bertanding dengan seseorang untuk mendapatkan AEW World Championship yang interim ini, Interim Championship AEW. Nah, yang satu orang ini siapa dari NJPW? Nah, NJPW itu juga bikin sebuah match. Jadi Hiroshi Tanahashi yang tadinya akan melawan CM Punk itu dikasih match dulu sebelum dia bisa. Jadi kayak ada kompetisi dulu lah ya. Bukan kompetisi, kayak ada match dulu, kayak match contender gitu. Yang menang dalam match ini si Hiroshi Tanahashi lawan siapa? Saya kurang paham. Hiroshi Tanahashi lawan siapa ya? Coba saya cek dulu ya. Hiroshi Tanahashi dalam event Dominion tanggal 12 Juli dia akan melawan Hiroki Goto. Nah, Hiroshi Tanahashi melawan Hiroki Goto, udah jelas siapa ya.
Nanti kalau siapa yang menang, misalnya Hiroshi Tanahashi menang, Hiroshi Tanahashi akan masuk ke Forbidden Door, akan melawan Daniel Bryan. Yang contoh tadi ya, Daniel Bryan lawan Hiroshi Tanahashi. Nah, yang menang itu jadi interim AEW World Champions. Selama dia jadi champions, yang namanya interim, dia akan jadi champions sepanjang acara AEW, mungkin sebulan apa 2 bulan, sampai si Empang pulih. Setelah si Empang pulih, si Empang akan kembali masih sebagai champion. Dia akan memegang championship-nya. Dia akan jadi orang yang memegang championship lah istilahnya. Orang championship-nya AEW. Nah, interim lawan AEW Champions akan diset sebuah match. Yang mana siapa yang menang akan jadi AEW World Champions tanpa ada interim lagi. Jadi nggak akan ada dualisme champions lagi setelah itu. Sudah cukup jelas teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas ya. Karena itu yang saya tangkap, dan mungkin ada beberapa informasi yang cukup salah ataupun cukup benar, bisa di komen di bawah. Bagaimana tentang komen teman-teman semua tentang berita ini, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk share video ini atau mungkin share channel ini ke teman-temannya yang suka gulat profesional biar makin ramai, biar saya tambah semangat. Atau mau tambah semangat dengan yang lain, support melalui Saweria. Terima kasih.